Yuk kita lihat sekarang bagaimana buah daripada pelajaran kita. Jangan sampai ilmu kita hanya ilmu yang kita direkam oleh otak, bisa dihafal, bisa diceritakan, tapi belum bisa dirasakan. Belum menjadi sebuah perilaku yang mendarah, menjadi satu watak yang mendarah daging, yang menyatu dengan diri kita. Yang dirindu Nabi akhlak yang baik dari hati yang baik. Sehingga kepedulian seorang membersihkan hati agar perilaku zahir baik, baiknya kepada siapa? Kepada sesama manusia. Dan di arah sesama manusia ini ada tingkatnya yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ada skala prioritas, mana yang lebih kita utamakan, mana. Tidak semuanya sama, akan tapi pada dasarnya kalau sudah hatinya benar, nanti akan baik dengan sesama. Skala prioritas makanya, ada manusia-manusia, kalau kita bisa baik kepada mereka, ini sebaik-baik kebaikan, puncak kebaikan. Yang tidak bisa baik dengan manusia-manusia ini, jangan diharap kepada yang lainnya baik. Kalaupun baik kepada yang lainnya, itu pasti basa-basi dan bohong. Siapa yang kita lihat saat ini? Oke, baginda Nabi jelas, nomor 1, seorang Nabi utusan, yang hidup sama kita hari ini. Mereka adalah ayah dan ibu kita. Mana praktek kita? Ilmu tawaduk kita dengan orang tua kita. Sudahkah kita terapkan kepada orang tua? Hekit ilmu dengki, ilmu dendam sama orang tua, masih mengingat kesalahannya sampai gara-gara dulu waktu masa mudanya dimarahi, masa kecilnya di ini abah, mana ilmunya? Kembali kepada yang Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sudah menemukan ketentuan dari Allah. Ini berita tentang berbakti pada orang tua, itu berita seolah-olah berita sendiri, tapi sebetulnya buah daripada apa yang kita pelajari membersihkan hati. Sudah menemukan ketentuan dari Allah agar engkau tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ranking 1, nomor 1 adalah dengan Allah. Setelah itu lanjutannya apa? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua yang baik. Baik-baik kepada orang tua. Tanyakan dirimu sendiri, hai hamba Allah, bagaimana urusanmu dengan ayah ibundamu? Ayah ibundamu, bagaimana hati kita dengan ayah ibunda? Berbakti kepada orang tua adalah tanda kebahagiaan. Kalau anak ini bakal bahagia, lihat perjalanan hidupnya dengan orang tuanya. Dan Nabi menyebutkan, kullu dzambin yuakhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati. Dosa-dosa ini rata-rata hukumannya banyak ditunda nanti di hari kiamat. Tidak semuanya ditampakkan di dunia. Illa uquqal walidaini, kecuali durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada orang tua hukumannya akan ditampakkan di dunia sebelum di akhirat. Kesengsaraan tak kunjung berhenti, terus bersambung menyambung sengsara dalam hidupnya. Jangan jauh-jauh cari sebabnya apa. Sebabnya kembalilah, jangan-jangan tidak baik kepada orang tuanya. Orang tua, dan ingat berbakti kepada orang tua akan membuahkan kebaikan. Biarpun orang kafir yang tidak beriman, kalau baik sama bapak ibunya akan Allah beri kebaikan. Cuman bedanya kalau orang yang tidak beriman hanya kebaikan sebatas di dunia. Bisnisnya sukses, anaknya baik-baik, istrinya menghargainya. Biarpun tidak beriman tapi baik sama bapak ibunya akan Allah beri kebaikan. Cuman kalau tidak beriman hanya kebaikan di dunia, tidak ada kelanjutan di akhirat. Ingat, biarpun tidak beriman. Begitu sebaliknya durhaka. Durhaka kepada orang tua adalah kunci sengsara. Yang tidak melihat orang tuanya sebagai kunci kesuksesan, dia betul bakal sengsara. Lihat orang tuamu sebagai kunci kesuksesan. Ibundamu, ayahandamu, baik atau buruk ayah ibundamu, sudah dijadikan kunci itu. Hanya cara berbeda, yang berbeda cara mengabdi saja. Kalau orang tuanya tidak baik dan sebagainya, cara mengabdi tetap kita ingin mengabdi, ingin berbakti, tentu caranya berbeda. Jika biasanya ayahnya sedang mabuk, ya bagaimana saya memperjuangkan agar tidak mabuk lagi. Dan seterusnya, yang jelas tidak boleh kita punya perilaku kasar kepada mereka. Bahkan disebut dalam Al-Quran, yang berbeda agamanya pun lihat, harus sahibhum, harus kita temani di dunia dengan cara yang baik.
Tidak boleh kita caci, kita hina, kita olok, kita sakiti, biarpun beda agama. Sampai sejauh itu. Ayo koreksi diri sendiri. Nggak usah ngoreksi kakak kita, adik kita. Bicara tentang berbakti, tinggal adikku nggak benar. Aku bukan adikku kok. Aku yang harus aku pikirkan urusan dengan ibuku. Dengan ibunda dan ayahanda, Masya Allah. Ini setannya juga gede sekali, Masya Allah. Jadi seorang itu punya orang tua itu bermacam-macam. Dan sifat sikapnya pun juga bermacam-macam. Ada seorang anak punya orang tua baik dan dia bisa baik selama dia. Ada seorang anak orang tuanya baik, dia tidak biasa baik, sengsara dia. Ada seorang anak orang tuanya tidak baik, tapi subhanallah sang anak tetap baik, dan ini banyak. Ini juga nasib. Biarpun ada sih kita menemukan sebuah kisah seorang anak muda sukses, perempuan di usia muda sukses. Bahkan di saat itu diceritakan, di saat ditanya dia mendorong ibundanya dan tangan sebelahnya sudah tidak berfungsi. Seorang perempuan dan tidak beriman, tangan dia tidak berfungsi. Kemudian setelah ditanya gimana kunci suksesnya, ya tidak menceritakan secara detail, hanya dia di dalam kisah ceritanya adalah yang dihadapannya adalah ibundanya yang sangat kasar masa kecilnya, bahkan dia pernah dihajar sampai tangan kanannya itu tidak berfungsi karena dihajar oleh orang tuanya. Ternyata biarpun dia tidak punya iman, dengan ibundanya dia tidak bisa membantah, tetap saja patuh, dan sampai hari ini dia yang mendorong keretanya, kereta rodanya, biarpun karena ibunya sudah lemah harus kursi roda, dan dia sukses, tidak ada dendam kepada ibunya. Maka diberi oleh Allah kebaikan di dunia biarpun tidak beriman. Yang tidak beriman saja diberi oleh Allah kebaikan di dunia. Kalau orang beriman di dunia dan akhirat. Sekarang tengok dirimu wahai anak. Ini ada sebab kesombongan pada orang tua itu mulai bisa, mulai kaya, mulai Masya Allah. Kita harus waspada dengan hal-hal semacam ini. Hati-hati ibundamu, ayahandamu. Biarpun kaya apapun orang tuamu, sejelek apapun, ketahuilah keberkahan ada di sana. Kalaupun orang tua ahli maksiat misalnya ini, ya tetap kita wajib berbakti, berusaha menjauhkan mereka dari kemaksiatan. Waktu makan kita beri, ini kita beri, kita sambil nasihati terus. Tidak boleh kita menjadi marah. Dan begitulah setan membisikkan agar kita marah kepada orang tua yang tidak baik. Tapi ada memang nasibnya nasib buruk. Bapak ibunya itu baik dan baik-baik, tapi sang anak tidak bisa baik. Itu nasib buruk. Kalau Anda menemukan orang semacam itu, hati-hati. Jangan kau jadikan menantu dia. Dia akan membawa petaka di dalam rumah. Bahkan kita dekat dengan anak durhaka, bisa saja musibah diturunkan dan kita kena. Sehingga para sahabat Nabi itu menciri orang yang disifati durhaka pada orang tuanya, mereka menghindar dari mendekat kepada mereka. Khawatir ada musibah diturunkan dan dia ada di sampingnya. Mau jadi menantu. Hati-hati. Tolong ayo, semuanya koreksi diri sendiri. Belum terlambat, masih ada waktu kita untuk berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua, damai kepada orang tua. Orang tuamu, hei hamba Allah, ibundamu, ayahandamu dan ayahandamu, dan berbakti dengan hati, bukan dengan basa-basi. Hatimu, hati dimulai dari hati. Durhaka pun juga kadang halus loh, tidak sadar durhaka. Bekti dengan hati. Durhaka juga kadang halus sekali, tidak disadari. Kalau kita menggambarkan bentuk durhaka halus, mungkin ada seorang Masya Allah durhaka halus banget, kayaknya berbekti Masya Allah. Ibunya sakit, dia melayani, dia membersihkan segala macam, Masya Allah, ngelayan luar biasa, nyuci baju dan sebagainya. Apakah dia berbakti dengan sesungguhnya? Ntar dulu dong. Dia sangat semangat membantu ibunya yang sakit atau ayahnya yang sakit. Semuanya hampir dia yang kerjakan. Sampai orang geleng-geleng, hebat banget itu sang anak. Iya betul, dia ngerjakan semuanya. Akan tapi diam-diam di dalam hatinya merindukan sertifikat tokonya ganti atas nama dia. Ayo, halus loh durhakanya. Berbaktinya adalah bukan karena Allah, tapi karena mengharap nanti kalau ada kesempatan aku akan dekat ke Umi agar sertifikat toko diganti atas nama dia. Hati-hati. Bukan karena Allah. Halus loh ya durhaka. Durhaka halus ini kadang tidak disadari. Kalau kami menggambarkan, biasanya ada sebuah kisah,
Sebuah keluarga ini keluarga yang indah, harmonis, anaknya sukses semuanya, ayahnya meninggal dunia sudah lama. Seorang ibu dengan sendiri bisa menggedekan anaknya dan sukses semuanya. Sukses semuanya, hidup di satu kota lah. Kalau seandainya Cirebon paling jauh-jauh Majalengka dan sebagainya. Berdekatan semuanya. Ibu ini sehat, energik. Aura ibunya kerja keras, sehat. Suatu ketika sang ibu sakit di usia tuanya. Sudah sakit di usia tua, sudah senja usia tua, sakit masuk rumah sakit. Tidak pernah masuk rumah sakit. Hanya saat ini masuk rumah sakit. Ibu gelisah. Dipikir sakit biasa, ternyata harus tinggal di rumah sakit. Ibunya enggak mau, kata anak-anak Umi harus di rumah sakit. Biar maksimal pengobatan dan sebagainya. Betul, malam itu mau nginep di rumah sakit, sehingga musyawarah di antara anak berlima ini bermusyawarah siapa yang akan jaga nanti harus dipakai digilir semuanya. Dan di saat mau digilir begitu semuanya ada noleh kiri kanan. Kesimpulannya enggak bang, enggak usah, enggak pakai gilir-giliran bang. Lalu terus gimana saya menjaga Umi? Bang, kita semuanya akan jaga bareng-bareng. Tidak ingin pakai gilir. Aku sudah izin kepada suamiku, aku sudah izin kepada istriku. Kita sering di sini. Kalau pulang hanya ketemu anak sebentar balik lagi. Enggak pakai gilir-giliran. Kaget. Semuanya ingin bersama ibundanya. Rupanya sang ibunda di malam itu malam pertama di rumah sakit. Biarpun dalam keadaan sakit, ternyata ada kegembiraan dari seorang ibu. Ngelihat anaknya lengkap seperti dulu masa kecilnya. Yang laki-laki losor di bawah joknya ranjang ibunya. Ya Masya Allah, subhanallah, suasana indah. Pagi-pagi pada bubaran, sebagian bubaran ke anak-anaknya, pulang balik lagi siang. Selalu begitu, mundar-mandir. Yang jelas yang ada di situ harus ada standby. Sehari, 2 hari, 3 hari, batari sampai 10 hari lebih. Di hari yang ke-11, 12, hari ke-15, salah satu anak perempuannya datang ke tempat kantor rumah sakit untuk menanyakan keadaan ibunya. Karena sudah lama, apakah sudah bisa dibawa pulang atau belum dan sebagainya. Nanya perkembangannya. Dijawab oleh sang dokter bahwasanya ibundamu sudah baik, ibundamu sudah sehat, ibundamu sudah bisa dibawa pulang. Girang dia, bisa bawa pulang? Oh iya, boleh. Oh saya bawa pulang secepatnya? Oh iya, boleh. Dan di saat sang anak perempuan ini, sudah punya anak ini, anak perempuan pengen keluar, rupanya di stop sama dokter. Bu, mohon maaf, ibunya ibu ini memang sudah bisa dibawa pulang. Cuman ini dilihat kayaknya obatnya harus dituntaskan. Biar selesai obatnya ini. Jangan sampai nanti di rumah malah nggak keminum obatnya. Tinggal sehari saja. Tuntaskan sehari, nanti boleh pulang. Baik dok. Pulanglah sang anak perempuan ini yang umurnya sudah 38 tahun atau berapa. Datang ke ibunya dan saudara-saudaranya memberikan kabar gembira. Ibu sudah sehat, ibu sudah bisa pulang. Wow, girang semua rangkul-rangkulan. Masya Allah, uminya dipeluk. Bener nih boleh pulang sekarang kan? Iya Mi, sekarang sebenarnya boleh pulang. Ayo gitu. Ntar Mi katanya obatnya ini belum tuntas, daripada pakai sontek biar diinfus, dimasukkan ke infus biar nggak usah repot. Sehari lagi, sehari lama enggak Mi, harus biar selesai tuntas. Enggak apa-apa. Kemudian setelah itu mereka berpikir tentang keadaan rumah yang ditinggal hampir 15 hari. Pasti kotor ini dan sebagainya. Akhirnya mereka bermusyawarah, gimana rumah ibu kira-kira? Oh iya sih, harus ada yang bersihkan. Biasa kan dibersihkan sama yang kerja di rumah, nggak maksimal. Harus ada yang ngalah pulang. Melihat keadaan rumah biar bersih, jangan sampai nanti kan ada tamu juga. Ibu kan orang yang dipandang, nanti tamu biar bersih semuanya, kamar ibu dan sebagainya. Ayo siapa yang pulang duluan? Toleh kiri, toleh kanan. Tiba-tiba perempuan yang tadi datang ke dokter itulah yang angkat tangan. Biar saya pulang duluan. Dan memang dia rajin orangnya, cekatan membersihkan dapur, rumah, sangat cekatan. Dan saya setuju, iya udah kakak pulang. Pulanglah dia. Sampai pulang di rumah dia ingin bekerja dengan serius. Serius benar membersihkan ininya. Bersama pembantunya ada di rumah bersihkan ini sampai begitu semangatnya dah tidak mau diganggu, handphone dimatikan deh. Sampai malam capek istirahat, pagi-pagi bangun sholat subuh, kemudian nyiapkan semuanya karena sebentar lagi akan datang ibundanya. Nggak nunggu berita kok nggak ada kabar dan sebagainya. Setelah mudik jam 8 jam 9 begitu, kok nggak ada kabar, baru dilihat handphonenya. Rupanya handphonenya dimatikan, dia lupa. Baru dibuka itu handphone, ternyata setelah dibuka banyak WhatsApp, SMS masuk, WhatsAppnya masuk kalau hari ini WhatsApp gitulah masuk, dilihat belum sempat dibaca terlalu banyak dari abangnya, ada miss call semuanya. Sebelum membaca tiba-tiba ada mobil ambulan datang, kayak disambar petir dia. Kenapa kok pakai ambulan? Apakah ibu meninggal atau dibanting itu handphone, langsung disambut ambulan, berhenti di depan matanya, keluar abangnya, keluar adiknya, keluar kakaknya.
Gemeteran dia. Setelah itu yang terakhir perawatnya. Setelah itu ibundanya sudah bisa berjalan sendiri, sudah bersih, tampak lebih cantik dari sebelumnya. Melompat dia dan peluk ibunda, bikin kaget saja. Abang, kenapa harus pakai mobil ambulan? Kan abang punya mobil, kenapa harus pakai mobil ambulan? Tadi mau pakai mobil abang, cuman katanya adik-adik ini katanya, bang, kalau pakai mobil abang kami pisah nanti. Kita pakai mobil ambulan, katanya rumah sakit ambulannya ada yang baru bagus. Kita pakai ambulan bisa kumpul bareng begitu. Oh begitu. Sudah selesai masa rumah. Akan kita lihat pengabdian seorang anak seolah-olah dahsyat memang, dan dahsyat memang pengabdian yang sesungguhnya. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak tersebut. Anak perempuan yang datang ke dokter bolak-balik itu apa yang ditanyakan? Kemudian juga kenapa dia tidak dia milih pulang duluan? Dia mengerti waktu pergi ke dokter dia bertanya tentang kesehatan dan segala macam administrasi, biaya dan seterusnya. Dan dia milih pulang duluan itu, kemudian matikan handphone itu, diam-diam dia menghindar dari dimintai sumbangan mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Halus gayanya, karena sudah tahu dihitung ini, kalau sampai 40 juta kan saya kena berapa nanti. Subhanallah, dengan ibunya semacam itu. Tidak beruntung manusia semacam itu. Maka kalau ibunda, semoga ibunda anda sehat semuanya. Kalau sakit berumbalah anda, berebutlah anda, bukan berebut waris, berebut. Umi sakit, dek ya, iya bang, itu jatah abang loh ya, jatah abang, yang bayar rumah sakit saya loh ya, rebut seharusnya. Bukan saling menghindar. Kadang mau kunjung ibunya pun nunggu abangnya atau saudaranya datang duluan. Kenapa kok nggak datang duluan? Kalau saya datang duluan suruh nembus resep dokter. Jahatnya manusia ini, halus, durhaka halus. Nggak usah nengok orang lain, jangan-jangan itu kita, aku. Kalau sudah merantau, yang belum mudik merantau. Yang ditelepon pertama siapa? Yang nolong sekali dua kali. Ibundanya setiap pagi kita repotkan, kita lupakan. Ayo, kita perlu serius dengan ibunda dan ayahanda kita. Serius kalau pengen selamat. Ini dari hati, pancaran hati. Tanyakan diri sendiri. Bakti halus, durhaka juga halus. Kalau berbuat baik kepada orang tua, jangan mengharap apa pemberian dari orang tua. Lakukan dengan tulus. Kalau hanya mengharapkan pemberian, gak akan mengundang keberkahan. Keberkahan dari Allah yang Maha tahu hati kita. Niatnya gak benar, yang gak dapat. Ibundamu akan, tapi di sana juga ada lah sebab durhaka pada orang tua. Menjadi sebab durhaka pada orang harus kita hubung-hubungkan ini. Di antara sebab durhaka pada orang, di antaranya adalah pasangan yang gak benar, pasangan yang tidak benar. Maka kami tekankan di sini, wahai para istri, ajari, bantu suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei para suami, bantu istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Jika engkau wahai istri menjadikan suamimu baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, maka suamimu yang adalah orang soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu, wahai wanita. Dan wahai para pria, para suami, jika istrimu istri yang berbakti kepada bapak ibunya dengan tulus, dia wanita solehah yang pantas anda menitipkan benih di rahimnya. Coba anda bayangkan, hei para istri, kalau ada seorang suami jahat sama bapak ibunya, berarti dia orang durhaka, nggak tahu diri, nggak tahu budi, jahat, lalu menitipkan benih di rahimmu. Mau jadi anak apa kira-kira? Maka sangat rugi kalau kita tidak mendidik pasangan untuk berbakti pada orang tuanya, bukan orang tuaku. Fahami makna ini. Sekarang ada seorang istri, kalau suaminya membantu orang tuanya sendiri, cemberutnya sebulan, itulah iblis pakai kerudung. Sering hadir majelis taklim, senang umroh lagi iblisnya. Menjerumuskan sang suami, hati-hati. Jika ada di antara yang hadir perempuan semacam ini, segera tobat. Kalau tidak, anda tidak akan menuai kebahagiaan. Belum lagi kesengsaraan di akhirat. Ada suami Masya Allah, gayanya luar biasa, berbagi ke sana kemari, wah senyum ke sana kemari. Tapi ternyata di saat istrinya mau berbuat baik dengan bapak ibunya, dia marah-marah. Itu lagi-lagi iblis pakai kopiah putih dia itu. Dan dia tidak sadar, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita semacam itu. Sederhana, ajari istrimu, wahai para suami semuanya, untuk berbakti pada bapak ibunya. Belum lagi kalau kita hubungkan dengan topik yang akan dibahas yang akan datang lagi. Ada hubungannya dengan rayuan juga itu. Ada hubungannya dengan rayuan, ada hubungannya dengan kebaikan yang keindahan dalam rumah tangga. Di samping ada keberkahan, itu juga rayuan dahsyat.
Kalau seorang istri nggak mengajari suaminya jahat sama bapak ibunya, diam-diam sang suami itu akan hilang cinta. Kenapa? Kurang ajar istriku, bapak ibuku dibiarin, dicuekin, hanya pura-pura cinta pada akhirnya. Hanya terlanjur punya anak 5 saja, padahal dia sudah enek. Kenapa? Ibuku dikasari, ayahku dicuekin. Tapi sebaliknya, jika seorang pasangan memperhatikan orang tua pasangan, sebetulnya saat itu adalah menyuburkan cinta di dalam hatinya. Anda bisa membayangkan begini, dan semoga ini terjadi dalam kehidupan Anda. Begini, seorang suami diajak oleh sang istri nganterin belanja hari raya sini. Sebelum akhir, ayo belanja siang, jangan malam hari biar bisa kita tahajudan. Siang ngambil waktu singkat. Di saat belanja, sang istri, sang suami selalu pesan kepada istrinya, sayang, kalau beli satu ditambah dong. Iya bang, tambah gimana? Kamu beli apa? Ditulis minyak goreng 1 kilo, tambah 1 kilo lagi, gula ini tambah lagi, semuanya tambah 2 kali gitu. Sang istri mengatakan, untuk apa bang? Sudahlah deh, ambil saja. Betul, sang istri ngambil minyak goreng 1, ditambah 1, gula ditambah ini, sabun ditambah, semuanya didobel. Setelah itu dibayar oleh sang suami, dibawa pulang ke rumah. Sang istri bingung memilah, belanjaannya ditata, sisanya abang, lebihnya mau dimainin ini, yang lain mau diapain bang? Ditaruh di rak atau gimana? Dibungkus bang. Iya, itu sudah beli kardus tadi tuh, dibungkus di kardus rapi. Mau dibawa kemana bang? Aku kirim. Kemana? Ke ibu. Kan ibu abang sudah wafat, ibu kita wafat. Ibumu sayangku. Rupanya ibu mertuanya mau dikirimi. Sang istri jatuh cinta ngelihat keadaan suami yang memperhatikan ibundanya sendiri. Begitu sebaliknya, seorang suami akan jatuh cinta habis jika diam-diam sang istri dikasih nafkah kayaknya nggak banyak-banyak amat. Ternyata sang istri bisa menabungkan di akhir tahun atau menjelang lebaran, tiba-tiba dibuatkan bingkisan spesial untuk mertuanya. Sang suami akan jatuh cinta, istriku sudah perhatian pada ibuku, aku pun memikirkan ibuku. Justru tolong menolong ini menumbuhkan cinta. Tetapi sebaliknya, ada perempuan kalau suaminya transfer kepada ibunya, masya Allah marah-marah, naudzubillah, hati-hati. Berarti di rumah ada syaitan, ada iblis yang menjerumuskan. Dan ini harus serius kita. Bantu, saling bantu, termasuk saudara. Saudara istrimu, agar istri perhatikan saudara-saudaranya, agar istri pandai silaturahim. Istri pun juga mendidik suami kepada suami. Abang, adik perhatikan, lebaran. Allah, dahsyatnya cinta. Dengan cinta akan menumbuhkan cinta. Dengan pengabdian pada orang tua akan menumbuhkan keindahan. Ini kurang lebihnya semacam itu. Jadi hati durhaka kepada orang tua, ini halus, dan berbakti juga halus. Kalau istilah berbakti dulu pernah kami ceritakan sebagai contoh saja. Cara berbakti itu halus dengan hati. Gak bisa kita ngomong kasar. Ngomong kasar sebentar saja akan nyesel. Begitu ngomong, kenapa aku ngomong kasar kepada ibuku? Oh iya ya, tadi kenapa kok aku membentak? Kenapa kok tiba-tiba ngomong begitu kepada ibuku? Berarti hidup hatinya, ada orang ngomong ceplas-ceplos dan sebagainya, Masya Allah. Sampai kita gambarkan, ada dulu, zaman dulu ya, mungkin ada orang berangkat sekolah. Kami membuat contoh, kadang-kadang tidak kami ganti-ganti karena cuman banyak misal, jangan-jangan itu adalah aku. Jangan-jangan yang durhaka itu adalah aku. Berbakti itu halus. Ada anak muda, dia sekolah. Kalau sekolah itu dari tempatnya ke tempat sekolah itu naik sepeda. Zaman dulu itu kan begitu. Anak SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 naik sepeda. Dan gayanya di kampung itu kalau naik sepeda itu adalah saling nyamperin. Dia berangkat sendiri, mampir ke rumah temannya jadi 2, jadi 3, ya rame. Jadi berangkat sekolah rame, pulang juga rame. Suatu ketika mampir ke salah satu temannya itu di bel kok belum keluar, lalu bel ding 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 rame. Ayo cepat kesiangan ya. Rupanya di dalam rumah itu buru-buru mendengar suara temannya yang mengatakan sudah siang, ayo cepat, sudah siang, ayo cepat. Buru-buru dia makannya ngebut, langsung dia salim ibundanya, ngambil tas, pergi naik sepeda, pergi ke sekolahan. Sesampai di sekolahnya, karena hanya 1,5 kilo atau 2 kilo, tidak lama nyampe ke sekolahan. Setelah nyampe di sekolahan, teman-temannya menyandarkan sepedanya, tiba-tiba dia juga menyandarkan sepeda. Tidak lama kemudian balik lagi dia, sepeda diambil lagi, pulang lagi. Teman-temannya pada bingung, ngapain dia pulang? Sambil ditunggu, tidak lama nongol lagi. Kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan ya? Enggak. Terus ngapain kamu pulang?
Ya kamu tadi waktu nyamperin aku kan kamu bilang buru-buru, kesiangan, cepet siang. Ya aku ya buru-buru. Terus ya aku tadi kan lagi makan. Ya terus ya kan aku yang makan, kamu kan bilang buru-buru. Ya aku langsung cuci tangan, aku cium tangan ibuku. Aku lupa kalau tadi ada piringku belum aku cuci. Aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Urusan piring saja loh ya harus mikir. Hari ini sudah tua, kuliah, belajar, sudah gede. Pulangnya hari Ahad saja sampai di rumah, Masya Allah sok gayanya. Mama, malam Senin sudah beres ya, dicuci semuanya ya. Waduh, ini mendidik anak model apa ini? Kadang kita sudah tua begini, kadang-kadang merepotkan orang tua. Piringnya dicuci ibundanya saja, dia sedih. Itu adalah berbekti yang ada di hatinya. Jangan main-main urusan orang tua. Ada anak kerjaannya nyakiti orang tua. Itu daftar sengsara. Nggak ada kebahagiaan setelah itu. Ingat, orang tua. Jika orang tuamu menyuruh sesuatu yang mubah, jadi wajib loh ya. Mubah itu bukan haram. Misalnya, nak kau duduk di situ nak, apa ya? Sudah duduk di situ. Kau berdiri situ nak, apa? Ikuti karena orang tua. Ini gambaran tentang berbakti. Coba ini. Dalam tentunya cara menghayatinya harus benar-benar serius. Tinggal koreksi. Siapa di antara kita yang durhaka? Ada kesempatan untuk berbakti pada orang tua. Masih ada esok hari, insya Allah panjang umur semuanya. Tapi harus serius. Ada hubungannya dengan tadi. Hilangkan kesombonganmu kepada orang tuamu. Nah, sombong kepada orang tua itu bentuknya macam-macam. Bukan petentang-peteng. Kadang-kadang apa? Gengsi dengan orang tuanya. Seorang anak lagi kuliah, seorang anak gadis kuliah, subhanallah, tampak di mata kalau dibidik kamera, ini perempuan kok baik sekali. Jadi setiap Jumat sore itu adalah ayahnya ngirim kiriman. Sang anak itu buru-buru turun ke bawah langsung menyambut ayahnya dan mengambil barang kirimnya langsung naik ke atas. Luar biasa, begitu setiap minggu sekali. Seolah-olah anak ini betul-betul durhaka. Ternyata anak ini betul-betul baik, bekti sama orang tuanya. Tidak ingin orang tuanya repot, kirimannya langsung diambil. Akan tapi ternyata bukan, dia itu pengen ketemu ayahnya agak jauh dari kosannya karena dia malu ayahnya dilihat oleh teman-temannya, karena ayahnya hanya pakai sepeda saja. Allah, rupanya dia malu menjauh biar disambut di tempat yang jauh, biar tidak kelihatan oleh teman-temannya. Loh, ada begitu. Kita ingin buat 100 contoh seharusnya. Jangan-jangan itu durhakaku. Orang tuamu sejelek apapun dia orang tuamu, berbanggalah, Allah akan muliakan kau. Ada gengsi dengan orang tuanya. Bahkan mungkin orang tua mohon maaf ada sedikit masa tua sehingga sering hilang akal dia. Dia tidak berani ngomong ibunya, pembantu di rumah. Tidak tahu orang ini ada gengsi dengan ibunya. Oh tidak, ibundamu. Perjuangan ibunda. Suatu ketika lihat seorang anak laki-laki. Dikatakan ada rajul Yamani, seorang dari Yaman atau mana disebutkan pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia bercerita, ibuku orang yang sangat baik. Tidak buang air kecuali dohri mati, ya dohri adalah tungganganku. Jadi kalau kemana-mana aku yang menggendongnya. Dan dia sangat baik dulu waktu sehat kepadaku. Dan aku ingin berbakti padanya, wahai khalifah. Ini ceritanya seorang anak menggendong ibunya umroh atau haji begitu. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat, karena kalau zaman dulu tuh orang haji itu kelihatan, siapapun kelihatan, tidak seramai hari ini. Setelah selesai tawaf sa'i, sang anak muda ini meletakkan ibunya di tempat yang baik, dihormati, diambilkan air minum Zam-Zam. Kemudian sang anak muda mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, imam ulama hari itu. Imam Abdullah bin Umar, oh iya anak muda, ngelihat saya tadi, iya kamu hebat, kamu yang gendong ibumu tadi ya, iya sampai merah ini Khalifah Abdullah bin Umar. Saya mau tanya apa nak? Ibuku sangat baik kepadaku, terus aku ingin membalas budinya. Dia rindu umroh, aku bawa umroh. Dia gak bisa jalan, aku gendong nih merah. Aku puas bisa menggendong ibuku sampai selesai umroh. Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab gak pakai mikir, tidak anak muda, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat ibundamu melahirkanmu. Sesaat ibundamu melahirkanmu, taruhannya nyawa. Dan kau menggendong ibundamu tidak pakai taruhan nyawa. Ingat anak muda,
Dan ingat, seorang ibu di saat menggendong seorang anak ditimang-timang, yang ada di dalam hatinya adalah harapan. Yang masih orok merah kapan bisa membuka mata, setelah buka mata kapan anak bisa merangkak, setelah merangkak digendong lagi kapan bisa jalan, setelah jalan gede kapan sukses. Itulah seorang ibu di saat menggendong anaknya, harapannya adalah anaknya bisa gede dan sukses. Tapi ingat, banyak seorang anak di saat menggendong ibundanya berpikir di dalam hatinya, kapan ibundanya mati, karena merasa capek merawat ibunda. Hati-hati, merasa capek merawat ibunda, kapan mati. Allah, ini buah daripada yang kita pelajari hari yang lalu. Kalau hati bersih nggak akan bisa semacam, kalau tawadhu nggak akan begitu dengan ibundanya. Kita perlu belajar serius. Jangan sampai kesengsaraan kita panjang di akhirat karena ibunda dan ayahanda. Masih ada waktu. Ayo kita selesaikan. Mungkin ada yang berkata, ibundaku telah wafat, ayahku telah wafat, aku baru sekarang menyesal. Tidak ada kata terlambat. Allah Maha Kasih selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, dan selagi matahari belum terbit dari barat, dan selagi nyawa belum sampai tenggorokan, pintu tobat masih ada. Saatnya kita untuk tobat hari ini. Orang tuamu marah kayak apapun jangan dilawan. Kalau memang membahayakan, pergi saja. Tapi kalau melawan tidak diperkenankan. Ayo serius. Ayo serius tentang orang tua ini. Kita perlu sadar hari ini. Jangan sampai kita daftar sengsara dengan durhaka pada orang tua. Orang tua, orang tua, orang tua. Kita koreksi diri kita sendiri. Kemudian, ternyata durhaka kepada orang tua sebab kesengsaraan, sebab kehancuran. Yang sudah meninggal orang tuanya, bagaimana caranya? Yang orang tua sudah tidak ada, masih ada cara berbakti. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa. Doa banyak. Pengen dapat duit, pengen naik pangkat, pengen ini, pengen itu, doanya banyak. Tapi yang jadi masalah, hati kita kurang sambung dengan orang tua. Doa banyak tapi bapak ibu tidak dibawa. Ini problem juga, durhaka halus. Maka cara berbakti adalah di saat Anda memohon dan berdoa kepada Allah, jangan tinggalkan orang tuamu. Bawa orang tuamu dalam doamu. Kelihatannya diletakkan di terakhir dalam Al-Quran itu kan, fala taqul lahuma uffin, kalau ngomong jangan dikasar, wala tanharhuma, jangan membentak, wa qul lahuma qawlan karima, kalau ngomong yang lembut pada orang tua, wafid lahuma janahad dhulli, tawadhu pada orang tua, minar rahmati. Terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doa. Memang dalam urutan doa itu. Di dalam Al-Quran itu model-model durhaka itu kebalikan daripada tadi disebutkan. Fala taqul lahuma uffin, jangan ngomong kasar. Durhaka ngomongnya kasar. Uff. Ngomong itu sudah dianggap durhaka. Fala taqul lahuma uffin. Uff itu gimana sih? Uff. Uffin. Uff itu adalah mengucapkan kalimat yang menunjukkan dia nggak nyaman dengan orang tua. Misalnya kalau disuruh, kalau dinasihati, kalau diingatkan itu ngomongnya begini. Iya. Pakai 2 kali iya itu ya uff itu. Kalau dia orang yang insyaf kan, iya umi, iya, kenapa pakai 2? Ini memarah dia. Iya. Walatan haruma, ada yang membentak orang tuanya yang sudah lemah, membentak ibundanya, membentak ayahandanya yang sudah rapuh. Tunggu akan ada kehancuran. Nanti akan dibentak-bentak oleh orang, direndahkan oleh orang. Wa qul lahum qawlan karima, kalau ngomong yang baik. Wafid lahum janahad dhulli tawadhu, dan jangan lupa mendoakan. Jadi berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, doa. Doanya sederhana. Allah berikan kasih sayang kepada Allah, firlahu warhamhu, firlaha warhamna, firlahuma, ya Allah ampuni beliau. Yang dibutuhkan pengampunan. Warhamhuma, dan berikan kasih sayang kepada mereka. Ini doa. Yang pertama doa. Yang kedua adalah jika Anda mendapatkan rezeki, pastikan nomor 1 kan ibunda. Gambarannya kalau seandainya ibunda dan ayahanda ada hidup bersama Anda, dan Anda orang yang ngerti bakti, apalagi nyesel tadi sampai nangis-nangis katanya, aku nyesel belum sempat bakti pada orang tua. Sekarang buktikan kalau ingin berbakti. Dapat gaji 2 juta, ibunda mau kau kasih berapa? Ayo serius bagi orang yang tobatnya benar, bukan serius, bukan tobat basa-basi.
Langsung 500.000, 1 juta. Ntar dulu, karena sudah meninggal orang tuanya bisa ngomong begitu. Kalau hidup beneran kau kasih berapa? Hei orang yang katanya tobat, pikir 50.000, 20.000 itu masih bila-bila. Coba sesuai dengan kesadaran Anda atas penyesalan Anda, disitulah akan tampak. Jika Anda punya rezeki untuk orang tua Anda, kalau seandainya punya uang 1.250.000, hebat Anda berikan untuk orang tua. Berarti kalau Anda punya uang 100 juta, 20 juta. 1 miliar, 25 juta. Banyaklah berderma dengan kekayaan Anda. Niatkan untuk ibunda dan ayahanda. Untuk ibunda dan ayahanda itu bagian bakti. Katanya pengen bakti ke orang tua, duitnya banyak, miliaran, triliunan. Bikin musola kecil untuk ibundanya saja nggak bisa. Basa-basi. Kontennya buat konten berbakti, bukan itu. Keluarkan rezeki untuk orang tua. Diberi mana? Transfer dong. Rekening yang mana? Pesantren, masjid, fakir miskin. Diniatkan untuk orang tua. Makanya kita pun tobat hari ini pun juga bukan tobat basa-basi. Tobat serius, masih ada kesempatan. Apa yang Anda lakukan untuk orang tua? Serius, Anda punya apa? Punya rezeki, berikan pada orang tua. Ini yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah baiklah kepada orang yang dibaikin oleh orang tua. Jika masa hidupnya orang tua kita di lebaran begini suka bagi-bagi sarung ke tetangga, sekarang lanjutkan. Kalau suka bagi makan ke sana, sekarang lanjutkan. Pokoknya orang yang pernah dibaiki oleh orang tua, baikilah dia. Termasuk orang yang sangat dibaiki oleh orang tua kita, kadang tidak kita sadari siapakah dia. Dia adalah anak-anak orang tua kita. Siapa anak orang tua kita? Dia adalah saudara kita. Maka kalau Anda baik kepada saudara Anda, sesungguhnya Anda berbakti pada orang tua. Tapi kalau jahat sama adik sama kakak, maka dia jahat pada orang tua. Berebut waris adalah orang pelaku ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Orang berebut waris saudaranya adalah orang yang jahat. Dia telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. 1 dosa aja cukup masuk neraka, apalagi 3. Dosa apa? Berebut waris. Dosa nyakiti orang tua karena dia nyakiti adiknya. Yang kedua, ngambil harta saudaranya. Yang ketiga, mutus tali persaudaraan. Jahat dia. Seperti yang kita bahas masalah waris pada waktu yang lalu. Lihat. Maka baik-baiklah kepada adikmu dan saudaramu. Bukan berebut waris, akan tapi hendaknya kau sudah berbagi kepada mereka. Jangan sakiti saudaramu. Itu ada ayahmu di dalamnya. Itu ada ibundamu di dalamnya. Khususnya adalah, mohon maaf, perbedaan. Mungkin ayahnya, ibunya meninggal dunia, ayahnya menikah lagi punya anak. Beda ibu saja kadang jadikan musuh. Na'udzubillah. Beda ayah jadi musuh. Tidak. Hati-hati. Saudaramu adalah saudaramu. Saudaramu adalah saudaramu yang harus Anda perhatikan. Ini gambarannya. Kemudian masih banyak sebetulnya, tapi waktu hari ini masih tanggal berapa? Kalau seandainya hari tanggal 21 masih banyak topik yang harus kami hadirkan. Kita ringkas, ada hubungan dengan orang tua kami tambah sedikit. Setelah kita bicara bakti pada orang tua, maka lalu bagaimana anak-anak Anda? Jadikan anak-anak Anda anak yang bisa berbakti kepada Anda. Singkat saja. Lalu bagaimana caranya? Kenalkan kepada Allah. Jangan sampai suatu ketika negeri maju, di sana banyak panti jompo, kemudian anak Anda sukses, akhirnya Anda didaftarkan panti jompo kelas VIP. Ini bangga-bangga dengan saudaranya, pasal alhamdulillah ibuku telah aku titipkan panti jompo 1 bulan 20 juta. Biarpun 20 juta per bulan panti jompo, maksudnya apa? Jauh daripada anak. Akan tapi berjanjilah untuk merawat ibunda. Panti jompo boleh bagi orang yang betul di rumah terlantar, nggak ada yang ngurusi, iya boleh. Tapi Anda masih ada. Anda masih bisa mendatangkan orang di rumah, membantu di rumah Anda. Bagaimana ibunda Anda ada jauhkan di rumah Anda? Lalu bagaimana? Anak-anak Anda tolong didik yang benar. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan lain, kita sisipkan pendidikan anak. Kalau Anda pengen anak Anda berbakti, maka antarkan mereka kepada pendidikan yang mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada baginda, dia akan mengerti berbakti. Kalau tidak, baktinya bisa basa-basi. Motivasinya bukan Allah. Motivasinya adalah perusahaan yang akan diwarisinya. Motivasinya adalah toko yang akan dimilikinya. Baktinya hanya motivasinya adalah bukan karena Allah. Hati-hati. Maka harapan kami adalah tanda cinta Anda ini tidak sombong, tidak
ini kepada anak-anak Anda, hantarkan mereka kepada kemuliaan. Perhatikan pendidikan anak-anak Anda. Mereka boleh mengambil sekolah yang menghantarkan kepada dunia, sukses dunia, tapi dunia yang ada akhiratnya. Kalau kita buat contoh, anak Anda boleh jadi dokter, jadi jenderal. Jadi jenderal yang Masya Allah kalau ngontrol pasukan, dia ternyata mulutnya bergerak. Apa yang diucapkan? Kalimat dzikir Al-Quran. Karena dia punya 10 juz Al-Quran. Sehingga kemana-mana ngulang Al-Qurannya. Allah. Itu anak Anda. Sampai kita gambarkan anak Anda boleh menjadi seorang dokter spesialis bedah saraf. Kalau sudah bedah saraf itu lagi ngoperasi kan berjam-jam, 7, 8, 9 jam lihat. Stres dia. Ternyata setelah selesai ngoperasi saraf tadi, bedah saraf tadi, selesai langsung alhamdulillah langsung telepon ibunya, Umi sudah selesai Umi. Oh sudah nak. Iya ngoperasi Mi. Berapa jam? 7 jam Umi. Masya Allah. Umi mohon maaf. Kenapa sayang? Biasanya saya kan 5 juz Mi. Ini hanya 3 juz. Kenapa perawatnya banyak ngajak ngomong? Karena masih belajar. Jadi saya banyak ngasih pengarahan. 3 juz waktu ngoperasi. Itu anak Anda. Lihat, itu anak Anda biar jadi seorang dokter yang hebat, tapi ternyata punya Al-Quran di hatinya, punya ilmu agama, punya kedekatan kepada Allah. Kalau duha-duhaan malam tahajudan, lihat Allah indahnya. Itu anak-anak Anda. Maka jangan sampai Anda hanya mengantarkan anak sukses dunia tapi tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, akhirnya tidak kenal Anda. Dia yang menyeret nanti ke neraka. Kelihatannya bapak ibunya ahli sujud, ahli sujud, ahli sujud, ternyata dia tidak kenal Allah. Jadi dokter-dokter yang culas, jadi pejabat-pejabat culas. Akhirnya jadi bisnis yang jelas karena orang tuanya tidak mendidik, diseret orang tuanya yang ahli tahajud, umroh bolak-balik, ahli zikir, diseret ke neraka gara-gara anaknya. Tapi Anda orang tua ahli surga dan anak-anak Anda ahli surga. Di mana anak-anak Anda? Pendidikan yang benar. Kenalkan Allah dan ingat pendidikan banyak, tapi harus pendidikan agama. Sekarang juga model agama pun juga macam-macam. Ada orang jual agama juga ada, atas nama agama tapi menghancurkan ada. Tapi itu ada ciri akidah yang benar, ditandai dengan kelembutan agar hidup lembut. Dan diantaranya adalah untuk mempermudah pendidikan anak adalah rizki yang halal. Penekanannya di sini. Rizki yang halal. Rizki halal ini ada hubungannya dengan pembahasan kita kemarin. Kalau tidak tamak, rizkinya halal. Kalau tidak rakus, kita bahas masalah rakus kemarin. Sudah kita lewati. Kalau orang tidak rakus, nggak usah, sampai sini nggak usah dibahas. Pasti rizkinya halal buat anaknya. Cuman penyakit rakus, tamak kemarin tuh kalau ada, lihat. Ambisi bisnis, dar. Terkadang nyekolahkan anaknya pun hanya untuk ngejar kesombongannya. Anak harus masuk sekolah bisnis yang begini, nanti bisa melanjutkan bisnis saya, biar ngedekin kesombongan saya. Anak saya sukses semuanya urusan dunia, tapi ahli neraka. Untuk apa? Ayo, rizki yang halal. Rizki yang halal diambil dengan cara tidak rakus. Sebenarnya orang ketipu dalam bisnis sebenarnya rakus dia. Dia terlalu buru-buru terpesona dengan informasi bisnis, prospektif, ini kesempatan dan sebagainya. Karena tamak dia, langsung dia masuk begitu saja, hancur dia. Jadi anak, rizki yang halal untuk anak, halal yang sesungguhnya. Dan jerih keringat Anda, usaha Anda, dan ingat wahai para orang tua, rizki yang Anda berikan untuk menghantarkan kesuksesan anak Anda dunia dan akhirat, termasuk dunia dan juga akhirat, rizki yang Anda berikan kepada mereka itu pahalanya sangat besar, tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Bahkan lebih gede pahalanya daripada rizki yang kita dermakan untuk jihad. Anda mengirim rizki untuk ke Palestina sana, masih kalah dengan yang Anda berikan untuk menafkahi sekolah anak Anda. Loh, biaya untuk nafkah saja sudah pahala. Makanya kalau pahala jangan dengan cara yang haram. Kalau haram nggak ada nilainya di hadapan Allah. Capek, tapi kalau capekmu ada nilainya. Menghantarkan kemudahan, menjadikan sebab kemudahan anak-anak Anda di masa yang akan datang. Ini termasuk adalah rizki yang halal. Tolong jangan asal dapat duit, harus tanya kepada ulama, ini boleh atau tidak, halal tidak, berkah tidak. Ada pekerjaan halal tapi di sana membahayakan. Ada satu usaha tapi menjadikan orang rusak, nggak berkah. Pasti usahamu usaha yang secara zatnya pekerjaan halal, manfaatnya ada untuk orang banyak. Dan ingat, rizki sudah ditentukan oleh Allah. Allah Maha tahu kalau Anda ini bakal sukses urusan dunia. Allah tahu. Biarpun usahanya mohon maaf jual daun tapi jadi pengusaha bos daun, jual beting bos beting, jual
Wong ternyata dulu kan mengatakan sampah itu kan rongsok itu kan tidak ada nilainya. Ternyata di Cirebon ada bos rongsok kok. Dan kaya raya lo ada kan. Jadi kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita berusaha untuk menggapai kekayaan itu dengan cara yang halal. Tolong tanyakan, Anda kerja di mana? Rizkimu kaya apa? Untuk apa? Untuk anak tapi dengan rizki yang haram. Mau diantarkan kemana anak-anak itu? Tujuannya adalah biar anak saya pinter, anak saya hebat, anak saya soleh. Rizkinya haram, soleh dari mana? Kalau mau wudhu tuh pakai air bersih, bukan pakai air kencing. Pengen anaknya benar tapi tidak berusaha dengan rizki yang halal. Maka ayo. Akan tapi semuanya ini ada hubungannya dengan penyakit kemarin. Kalau orang gaya hidupnya tamak, pengen pamer, pengen berdahulu ke mobil. Sampai ada di sebuah sekolahan. Ini aneh, sekolahan. Nunggak beberapa bulan anaknya, tapi lihat orang tuanya mobilnya mewah. Gonta-ganti handphone, bajunya mewah, nggak bayar di sekolah. Anaknya di pondok padahal. Terus pengen apa orang tua kayak gini nih? Anaknya ada di pondok, ternyata tidak dibayari. Boro-boro ada bantuan-bantuan untuk pondok, sumbangan untuk pondok, untuk membayari makan anaknya saja enggak. Pasti kalau kita cermati, rizkinya pun pasti rizkinya enggak beres. Karena apa? Tidak menjadikan hatinya lembut. Sehingga untuk memberikan biayai anaknya saja kadang kesusahan. Biayai anaknya saja berat dia. Berarti pengambilannya juga enggak berat. Kalau rizki halal itu lihat mudah mengalirnya untuk kebaikan. Ini saja insya Allah koreksi untuk diri kita. Kami berharap bahwasanya kita nanti bertemu di surga. Bukan saja surga di akhirat, surga di dunia. Alangkah indahnya dengan orang tua indah, dengan anak indah, dengan saudara nggak rebut waris, masya Allah di surga sebelum masuk surga. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan bagi yang mudik, Anda bisa mengikuti melalui media waktu mudik Anda. Dan perlu kita sisipkan ilmu mudik, ada catatan-catatan di sepanjang perjalanan. Kalau Anda mudik, perbanyaklah sholat di atas kendaraan. Biar tidak komentar tentang kemacetan jalan. Anda ambil wudhu, Anda sholat di atas kendaraan sebanyak-banyaknya. Ada ilmu sholat di atas kendaraan. Jangan ada meninggalkan sholat dan seterusnya. Insya Allah ya. Bismillah, tolong rezeki Anda. Kemudian kami ingatkan, jika ada di antara yang hadir, yang kerjaannya masih haram, Anda jangan kecil hati. Yang kerjaannya masih haram, ada riba di dalamnya, ada ini, Anda tidak usah khawatir. Yang membawa Anda ke sini itu Allah. Yang menjadikan kami berucap tentang kalimat ini juga Allah. Ini adalah sudah direncanakan, sudah dikehendaki oleh Allah. Kami menyampaikan sesuatu, Anda mendengar. Biarpun Anda dalam kubang keharaman rizki, tapi Anda mendengar. Dan yang menjadikan hati Anda nerima itu Allah. Kalau sudah dikasih mukaddimah, diberi oleh Allah mukaddimah, didatangkan telinga dengar, hati dengar, akan dibukakan pintu halal setelah ini. Maka yang berada dalam kubang keharaman, cukup Anda menyesal dulu hari ini. Berusaha berdoa, ya Allah, entaskan kami dari rizki yang haram itu. Terus Anda minta kepada Allah setiap hari, nanti akan ada jalan. Yang jelas nyesal dulu, dan katakan kerjaan jelek-jelek, jangan banyak beralasan. Kan zaman begini, kerjaan susah, mana orang susah hidup. Mulai kapan susah hidup hari ini? Mohon maaf, zaman dulu itu orang fakir tuh fakirnya fakir bener. Kalau makan itu kami masih rasa makan telur dikasih tepung dibagi 6, telur 1. Kemudian kalau sudah mau bikin sambal nggak usah repot-repot, minyak rusak itu namanya jelantah, dikasih bawang goreng dan diucek sama cabai, sudah dimakan nasi putih. Nggak ada penyakit kolesterol segala macam, nggak ada. Itu biasanya sudah hari ini di mulutnya tempat telur bilang miskin. Yang miskin adalah hatinya kropos, sehingga selalu merasa melarat, sehingga cari rizki susah. Kalau Anda penyakit tomak kemarin Anda pangkas, Anda akan kaya sebelum kaya. Nggak akan terpesona dengan iming-iming dunia yang haram, hanya rindu pada yang halal. Inilah yang harus kita hadirkan. Insya Allah sukses semuanya. Husnudzon, makanya jangan sampai ada yang sedih. Rizkiku haram mau gimana lagi? Ada capek haram. Kemarin kan, baru kemarin husnudzon pada Allah baru kemarin, semalam. Kalau Anda dalam kubang keharaman, Tuhanmu Allah Maha Kuasa untuk mengangkat Anda dari kubang keharaman menuju kemuliaan. Husnudzon pada Allah. Jangan ada repot sudah besok udah usah ngaji lagi lah. Repot. Anda tidak akan dientaskan karena Anda tidak prasangka baik kepada Allah. Maka kami menghimbau yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, yang hadir di sini, kalau memang rizkinya masih haram, yakin setelah ini Allah akan angkat.
Kenapa? Allah yang mendatangkan Anda. Allah Maha Kuasa membawa Anda ke sini. Paling enteng kalau mau mengentaskan Anda dari kubang keharaman. Kuncinya satu, menyadari dulu. Minta kepada Allah. Menangis, ada orang dalam keharaman dikisahkan. Seorang anak muda tiba-tiba menangis di mihrab masjid. Di mihrab masjid. Seorang alim bertanya, kok lihat mukanya kenal? Setelah diperhatikan, oh ini anak yang mabuk di perempatan sana. Kerjaannya mabuk, bikin ontran-ontran. Tiba-tiba ada di sini. Lalu setelah selesai sholat ditanya, nak gimana kisahmu kok ada di sini? Ya Syekh, betul. Suatu ketika aku dengar omonganmu. Biarpun kamu dalam kubang kehinaan, jangan ragu minta. Ya Allah, aku dalam kubang kehinaan sekarang. Entaskan. Saya setiap habis mabuk, saya doa, ya Allah, entaskan aku dari kubang kehinaan ini. Saya mabuk dengar omonganmu. Lalu aku minta. Suatu ketika aku dijadikan oleh Allah tidak senang dengan mabuk. Lalu aku pergi ke tempat ini. Sehingga saya nyium bau minuman keras, saya mau muntah. Padahal dalam keadaan dia masih bisa kalau mabuk, tapi kalau sudah diangkat oleh Allah akan terangkat. Makanya jangan prasangka buruk kalau masih dalam kubang riba, minta dan yakini kalau riba itu haram, nanti akan Allah mudahkan. Yang menjadi masalah yang haram dilembut-lembutkan, haram. Haram ya haram begitu. Setelah itu Anda minta pada Allah agar dientaskan. Setelah itu ada pertolongan dari Allah, dahsyat. Pertolongan Allah dahsyat. Bahkan kalau seandainya belum tampak di dunia, kalau ada penyesalan di hati Anda dengan rezeki haram Anda, sudah dianggap halal. Kenapa nyesel lalu Anda mati? Anda tidak dosa. Karena hati Anda sudah menyesal. Menyesal itu di hati, bukan pura-pura. Ya Allah saya nyesal, besok lagi aja deh. Ya Allah saya nyesal, sayang kalau ditarik. Ya Allah nyesal, mana nyesalnya? Tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi penyesalan Anda sesungguhnya akan menjadikan Allah menolong Anda.